Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Widya Wiartati dengan NIM 1902 11 14 80 dari jurusan Manajemen di Universitas Riau dengan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pembimbing Bapak Nurdiansah MPD. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pendidikan anti korupsi. Pengertian korupsi. Korupsi dan koruptor berasal dari bahasa Latin yaitu corruptus, yakni berubah dari kondisi yang adil, benar, dan jujur menjadi kondisi yang sebaliknya. Sedangkan kata corruption berasal dari kata kerja corrumper yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok, orang yang dirusak, dipikat, atau disuap. Korupsi adalah penyalahgunaan amanah untuk kepentingan pribadi. Masyarakat pada umumnya menggunakan istilah korupsi untuk merujuk pada serangkaian tindakan-tindakan terlarang atau melawan hukum dalam rangka mendapatkan keuntungan dengan merugikan orang lain. Hal yang paling mengidentikan perilaku korupsi bagi masyarakat umum adalah penekanan pada penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan publik untuk kepentingan pribadi. Bentuk perilaku korupsi yang pertama yaitu penyuapan, mencakup tindakan memberi dan menerima suap baik berupa uang maupun barang. Yang kedua, embezzlement, yaitu merupakan tindakan penipuan dan pencurian sumber daya yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang mengelola sumber daya tersebut, baik berupa dana publik atau sumber daya alam tertentu. Yang ketiga ada fraud, yaitu merupakan suatu tindakan kejahatan ekonomi yang melibatkan penipuan, termasuk ke dalam proses manipulasi atau mendistorsi informasi dan fakta dengan tujuan mengambil keuntungan tertentu. Yang keempat, extortion, yaitu tindakan meminta uang atau sumber daya lainnya dengan cara paksa atau disertai dengan intimidasi tertentu oleh pihak yang memiliki kekuasaan. Lazimnya dilakukan oleh mafia lokal dan regional. Yang kelima yaitu favoritisme, suatu mekanisme yang menyalahgunakan kekuasaan berimplikasi pada tindakan sumber daya. Yang keenam, melanggar hukum yang berlaku dan merugikan negara. Yang ketujuh, serba kerahasiaan meskipun dilakukan secara kolektif atau korupsi berjamaah. Yang selanjutnya ada faktor penyebab korupsi. Yang pertama, faktor internal, yaitu sikap tamak dan gaya hidup konsumtif. Yang kedua, faktor eksternal, yaitu faktor publik, faktor hukum, dan faktor ekonomi. Dampak korupsi, yaitu korupsi memiliki pengaruh yang negatif bagi suatu negara. Berikut adalah dampak dari korupsi. Yang pertama, dampak terhadap ekonomi. Yang pertama, lambatnya pertumbuhan ekonomi di investasi. Yang kedua, turunnya produktivitas. Yang ketiga, rendahnya kualitas barang dan jasa. Yang keempat, menurunnya pendapatan negara dan sektor pajak. Yang kelima, meningkatnya hutang negara. Yang kedua, dampak sosial dan kemiskinan rakyat. Yang pertama, mahalnya harga jasa dan pelayanan publik. Kedua, lambatnya pengatasan kemiskinan rakyat. Ketiga, akses bagi masyarakat sangat terbatas. Keempat, bertambahnya angka kriminalitas. Yang ketiga, dampak terhadap politik dan demokrasi. Yang pertama, munculnya kepemimpinan yang korup. Kedua, hilangnya kepercayaan publik pada demokrasi. Ketiga, menguatnya sistem politik yang dikuasai oleh pemilik model. Keempat, hancurnya kedaulatan rakyat. Yang keempat, dampak terhadap penegakan hukum, yaitu yang pertama, fungsi pemerintahan tidak berjalan dengan baik. Kedua, masyarakat akan kehilangan kepercayaan kepada pemerintah. Yang kelima, dampak terhadap pertahanan dan keamanan. Yang pertama, lemahnya alutsista, senjata, dan SDM. Dua, lemahnya garis batas negara. Ketiga, menguatnya kekerasan dan masyarakat. Yang keenam, dampak terhadap lingkungan, yaitu menurunnya kualitas lingkungan. Dua, menurunnya kualitas hidup. Upaya pencegahan korupsi. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam melakukan pemberantasan korupsi adalah melakukan tindakan pencegahan,
Tindakan pencegahan ini dimaksudkan agar masyarakat memiliki benteng dari yang kuat guna terhadap yang diperbuat yang mencerminkan tindakan korupsi di dalam kehidupan sehari-hari mereka. Upaya pencegahan tindakan korupsi dilakukan oleh pemerintah berdasarkan nilai-nilai dasar Pancasila, agar dalam tindakan pencegahan tidak bertentangan dengan nilai-nilai dari Pancasila itu sendiri. Adapun tindakan pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka melakukan upaya pemberantasan korupsi ini, wilayah negara Indonesia di antaranya: yang pertama, penanaman semangat nasional. Kedua, melakukan penerimaan pegawai secara jujur dan terbuka. Ketiga, himbauan kepada masyarakat. Yang keempat, penguasaan latihan masyarakat. Kelima, pencatatan uang aset. Keenam, penguasaan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua yaitu ada upaya penindakan. Dalam pelaksanaan upaya penindakan korupsi, pemerintah dibantu oleh suatu lembaga independen pemberantasan korupsi, yaitu KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Penindakan yang dilakukan oleh KPK semenjak KPK berdiri pada tahun 2002 telah membuahkan hasil yang dapat disebut sebagai hasil yang memaksimalkan. Upaya penindakan yang dilakukan oleh KPK terhadap tindak pidana merupakan upaya yang tidak main-main dan tidak pandang bulu. Yang ketiga ada upaya edukasi. Upaya edukasi yang dilakukan pemerintah dalam usaha untuk pemberantasan korupsi adalah upaya yang dilakukan melalui proses pendidikan. Proses pendidikan di Indonesia dilakukan dalam 3 jenis, yaitu pendidikan formal, informal, dan non-formal. Melalui proses edukasi, masyarakat diberikan pendidikan anti korupsi sejak dini agar masyarakat sadar betul akan bahaya korupsi bagi negara-negara, khususnya negara Indonesia. Itulah beberapa upaya pemerintah melakukan upaya pencegahan pemberantasan korupsi sebagai masyarakat yang Indonesia sudah sepantasnya kita menanamkan budaya anti korupsi sedini mungkin di dalam kehidupan sehari-hari kita, terhindar dari bentuk tindakan korupsi yang semakin merajalela. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.